Baik hadirin yang berbahagia, arahan dan sambutan Menteri Agama Republik Indonesia sekaligus membuka acara secara resmi yang terhormat Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nasruddin Umar MA, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma taharatan lin-nufus wa nuran lil-basair wa hadiyan ilal jannah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu ilan nasi kaffatan basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi izni wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa atba'ina wa qurrata ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan Menteri Sosial Republik Indonesia yang juga sekarang ini ditugasi untuk mengambil alih sebagian dari tugas Kementerian Agama dan juga para pengurus ormas Islam, karena baru presiden kali inilah kita bersyukur kepada Pak Prabowo mengurangi beban Kementerian Agama, termasuk mengurangi beban pendanaannya dengan dipercayakannya kepada Menteri Sosial untuk mengelola sekolah rakyat. Sekolah rakyat ini 95% adalah umat Islam. Yang terbesar mustadhafinnya, masakinnya adalah umat Islam. Dan inilah yang menjadi concern Bapak Presiden kita. Ya. Beliau juga memperkenalkan dan sekaligus akan merealisasikan sekolah Garuda. Kita lihat siapa orang pintar tapi tidak punya dana untuk keluar negeri mengakses pendidikan tinggi yang bonafit, misalnya teknik, kedokteran dan lain-lain sebagainya. Itu umat Islam. Melalui sekolah Garuda ini pun juga nanti yang paling banyak menikmatinya adalah umat Islam. Jadi terbuka peluang untuk para santri mendapatkan kesempatan berkiprah dalam dunia diplomasi, kedokteran, engineering, yang selama ini susah bermimpi untuk ke sana, agak susah. Kenapa? Karena faktor dana. Nah, Bapak Presiden kita menyiapkan sarananya untuk mengatasi persoalan ini dengan menghadirkan sekolah Garuda. Mungkin ada sekolah Garuda itu diperuntukkan mereka orang-orang pintar, tapi bagaimana bisa menjadi pintar, cerdas kalau asupan gizinya sangat sederhana? Maka beliau pun juga memperkenalkan sekaligus merealisasikan sekarang ini dengan makanan bergizi sehat yang menikmati ini adalah 90% saya kira adalah orang-orang Islam. Kemarin Menteri Keuangan, umat Islam nanti itu ya, atau sebagian besar orang miskin nanti itu akan mengalami
apa yang disebut dengan stres. Tapi stresnya bukan negatif. Shock, bukan shocknya negatif, tapi shocknya positif. Tadinya tidak pernah tidur di ranjang empuk, tadinya nggak pernah pakai AC, tadinya tidak pernah makan sehat. Tiba-tiba orang miskin yang insya Allah kebanyakan itu dari orang Islam, tiba-tiba harus menikmati itu. Jadi inilah pemandangan yang menjadi kenyataan sekarang ini. Karena itu kita bersyukur Bapak Presiden kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, memprogramkan secara khusus yang oleh presiden-presiden terdahulu tidak pernah dilakukan secara spesifik. Bukan karena kami pembantunya, tapi fakta membuktikan itu. Kita tepuk tangan untuk Bapak Presiden kita. Sekaligus mendoakan supaya rasa keagamaan beliau semakin tebal, terutama setelah kemarin masuk ke dalam Ka'bah. Saya mendampingi Pak Nasar, kita menghadap kemana? Ya, kita menghadap ke 4 sudut mata angin Bapak Presiden. Saya minta dampingi. Wah, saya melihat ada keterharuan yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan ini adalah hikmah. Kita juga hormati di sini hadir senior kita, ya, alumni kita juga, Hakim Mahkamah Konstitusi Bapak Dr. Haji Asrul Sani. Ini beliau saya kenal betul, suami istri adalah alumni. Anggota DPR RI Bapak Haji Oleh Soleh. Terima kasih Mas. Anggota BPK RI Bapak Fatan Subhi, ada tadi ya? Belum datang, rencana akan datang tuh. Kemudian juga sahabat kita Ketua Basnas yang tadi oleh Pak Lukman disebut, mendoakan semoga terpilih lagi, ya, menjadi bukan hanya anggota tapi mungkin ketua ya Basnas, karena ya memang ada prestasinya. Kita lihat staf khusus Menteri Agama hadir di sini, Pak Dr. Ismail Cawidu, Profesor Salman Magalatung, Direktur Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia, hadir juga Dr. Haji Basnang Said SHG MAG. Kemudian para Kepala Kanwil Kementerian Agama yang hadir. Kemudian juga para Ketua Dewan Pengurus Wilayah, DPW FKDT, dan perwakilan DPW se-Indonesia. Kemudian banyak sahabat-sahabat kita yang hadir pada kesempatan ini, terutama yang mewakili Bapak Kapolri, Kepala Badan Intelijen, Wakil Kepala Badan Intelijen Keamanan Polri, Bapak Irjen Polisi Yuda Gustawan SIK SHMH. Kemudian Pak Fatan Subhi tadi, ya. Dan Bapak Ibu sekalian, ada deretan pertama. Ini adalah orang-orang yang sangat konsen terhadap lembaga kita pada kesempatan ini. Bapak Ibu sekalian, selaku Menteri Agama tentu fardu ain untuk memprioritaskan madrasah diniyah tamlikiyah ini. Saya tidak akan menjanjikan, tapi saya sudah mempelajari beberapa hari yang lalu bahwa iya, yang harus kita berdayakan sekarang ini adalah
guru-guru di tingkat dalam ilmu perkembangan umur itu ialah orang-orang yang berada di dalam tahap pelvic stage and thalamus stage. Apa itu? Di dalam psikologi perkembangan ada 5, Bapak Ibu sekalian. Ada oral stage, ketika anak itu baru lahir 0 sampai 1 tahun. Itu puncak kepuasannya itu adalah ketika menyentuh puting susu ibunya. Ada isinya atau enggak ada isinya itu bahagia sekali. Tapi kebahagiaan itu, kenikmatan itu berubah ketika berumur 2 sampai 3 tahun. Itu yang disebut dengan pelvic stage. Bukan lagi memperoleh puncak kebahagiaan pada saat menyentuh puting susu ibunya, hidup dalam dekapan ibunya, tapi ketika ia sedang menikmati keluarnya benda cair atau benda padat dari 2 lubang bawahnya. Maka itu jangan marah-marahin anak kecil usia anal stage ini. Anal stage itu dia memang peroleh kebahagiaan pada saat ada gesekan yang menyentuh duburnya dan kemaluannya. Tapi usia yang ketiga, psikologi perkembangan disebut pelvic stage. Ini yang maha penting. Usia 3 sampai 5 tahun. Ya. Kalau ini kita gagal mencerdaskannya, mendekatinya dengan profesional, maka anak itu berpotensi menjadi anak keras kepala, menjadi kelainan dan sebagainya. Makanya itu pendidikan pelvic stage itu sangat penting. Di Barat, Bapak Ibu sekalian, di Amerika itu memang di perpustakaan-perpustakaan publik, ya inilah gaya hidup Eropa, Amerika ya. Di Amerika ada perpustakaan hamil 1 sampai 3 bulan ada bukunya khusus. 3 bulan sampai 7 bulan ganti bukunya, ditarik lagi oleh perpustakaan, tebal-tebal bukunya, 7 sampai 9 bulan. Usia 1 sampai 2 tahun ganti bukunya lagi. 2 sampai 3 tahun ganti buku lagi. Ibu-ibu itu juga bukan saja diberikan obat, tapi juga diberikan buku bacaan. Usia 3 sampai 5 tahun, ya, ini yang sangat penting. Keseimbangan otak kanan dan otak kiri terjadi pada saat pelvic stage. Kalau anak-anak itu tidak diberikan gizi yang secukupnya, maka anak itu akan mengalami gangguan. Karena pertumbuhan sel saraf pada usia ini adalah 2 miliar per hari. Nah, kalau anak itu tidak makan udang, tidak makan daging, tidak minum susu pada saat ini, jangan berharap anak itu nanti akan menjadi super cerdas. Karena pertumbuhan sel otaknya itu tidak mampu mencapai angka 2 miliar per hari. Nah, kemudian disinilah paling bagus belajar bahasa. Disinilah paling bagus belajar ngaji sebetulnya. Karena kecepatan daya tangkap anak itu, manusia itu bahkan antara 3 sampai 5 tahun. Sekali dia dengar langsung hafal. Maka itu madrasah diniyah takmiliyah ini sangat penting karena dia berada pada posisi ini. Kemudian ada lagi masa talent stage. Jadi 5 sampai dewasa. Itu masa remaja. Konsentrasi pendekatannya lain. Ya. Kemudian ada lagi masa dewasa, jadi 5 perkembangan ini perlu diperhatikan. Izinkan saya menekankan yang
level madrasah diniyah takmiliyah ini, karena dia berada pada posisi ini. Apa-apa yang harus kita lakukan, teman-teman sekalian, luar biasa. Dan inilah sebetulnya yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah juga. Siapa yang mengajar di tahap ini itu di Amerika, itu tidak sembarangan. Seleksinya sangat ketat. Maka itu guru TK, ya, anak saya di TK dan SD-nya di Amerika, ya. Saya belajar banyak di situ, di Washington. Saya protes. Anak saya laki-laki, temannya itu perempuan. Yang cebokin di taman kanak-kanak itu anak saya adalah perempuan. Sedangkan tetangga saya itu anaknya perempuan. Yang cebokin, yang ngurus itu adalah laki-laki. Saya protes, kok kenapa bisa seperti ini? Nah, dia katakan, wah itu harus seperti itu. Jadi guru TK itu usia 3 sampai 5 tahun itu 2 gurunya. Harus ada laki-laki dan harus ada perempuan. Nanti mungkin kita bisa terapkan, jangan semua guru madrasah diniyah takmiliyah ini laki-laki. Alhamdulillah di sini 50-50%. Jadi 3 blok ke sini perempuan, 3 blok ke sini laki-laki. Ini alami, masya Allah. Saya tanyakan kenapa Pak dibagi begini? Ya, saya protes kenapa di guru TK di kampung saya di Bone di sana itu, bahkan pada umumnya di daerah-daerah tidak ada guru TK laki-laki, umumnya perempuan. Apa dia respon? It's a broken school katanya. Itu sekolah rusak tuh. Mestinya perempuan pada usia public stage itu diajar, didampingi oleh guru laki-lakinya. Demikian pula sebaliknya. Kalau anak-anak perempuan tidak mendapatkan sentuhan kasih sayang dari lawan jenisnya pada masa public stage, maka perempuan itu akan tergila-gila dengan lawan jenisnya ketika yang nanti menanjak kepada usia talency stage, ya, usia remaja. Atau sebaliknya, kalau anak laki-laki itu pada masa pelvic stage 3 sampai 5 tahun itu, lalu belakangan direvisi bukan sampai 5 tahun tapi 7 tahun, itu tidak pernah mendapatkan kasih sayang dari ibunya sebagai lawan jenisnya, anak laki-laki itu nanti akan berpotensi menjadi anak keras kepala dan kelainan, bahkan bisa jadi bencong dan sebagainya. Maka itu kalau ada janda, anaknya laki-laki, anaknya perempuan, dan yang mengasuh setiap hari adalah satu jenis kelamin, tidak pernah mendapatkan sentuhan maskulin daripada lawan jenisnya, maka penelitian membuktikan itu justru mengalami banyak kelainan seksual, kelainan hormonal itu. Jadi mungkin juga kita perlu, jika anak laki-laki itu lebih dekat kepada ibunya, itu sangat normal, sangat sehat. Jika anak perempuan itu sangat dekat dengan bapaknya, nyuci mobil, mau kemana-mana, itu justru sangat sehat, sangat dianjurkan. Kalau anak itu nanti sudah talency stage, itu tidak akan gampang terpengaruh oleh gombalan-gombalan lawan jenisnya. Kenapa? Sudah terpenuhi. Nah, orang yang paling riskan untuk terganggu oleh desakan lawan jenis itu adalah orang yang tidak pernah mengalami sentuhan batin, spiritual, psikologis dari lawan jenisnya. Itu sangat berbahaya. Maka itu para laki-laki sesibuk apapun kalau ada anaknya perempuan usia public stage, minimum ditelepon, say hello, itu sangat memberikan keseimbangan maskulin feminin dalam pemenuhan kesempurnaan otak kanan, otak kiri ini. Ya. Kalau ada
Anak laki-laki suka membantu ibunya di dapur, itu jangan takut menjadi bencong, itu justru sehat. Supaya nanti kalau dia masa talent stage, masa kehampaan terhadap lawan jenisnya itu nggak ada. Kenapa? Sudah terpenuhi oleh bapak ibunya. Keseimbangan maskulin feminin itu. Ini perlu disosialisasikan di dalam masyarakat kita. Maka itu mungkin juga pembagian tugas. Kalau anak ngaji kita itu nanti adalah anak perempuan, mungkin sebaiknya dikasih guru laki-laki. Demikian pula sebaliknya. Bapak Ibu sekalian, madrasah diniyah takmiliyah itu bukan hanya sekedar namanya Arab ya. Madrasah itu sebetulnya itu bahasa Persia, madras. Madras itu adalah tempat untuk membersihkan jiwa, meluruskan jalan pikiran. Madras itu adalah tempat untuk mensucikan batin. Ya. Jadi lain sekolah, lain madrasah. Sekolah itu tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari guru. Tapi madrasah tempat untuk mendapatkan ilmu pengetahuan dari Tuhan. Guru hanya mursyid. Ya. Apa itu mursyid? Mursyid itu rasyada yarsyadu, mursyidun irsyadun, pemberi petunjuk. Ada mata air, ada gelas, pipa yang menghubungkan mata air itu dengan gelas ini. Ya, mata airnya diantar oleh pipa. Mursyid itu adalah pipa, penyalur air dari mata air masuk ke dalam gelas. Anak murid itu adalah gelas, dan Allah itu adalah mata air itu. Mursyid itu adalah pipa itu. Itu yang disebut dengan mursyid. Sedangkan murid gelasnya. Arada yuridu muridun. Murid itu adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmunya Allah. Kalau siswa, ya, itu bukan murid, tidak identik tuh. Ya. Murid atau santri itu bahasa tasawuf tuh. Muridun itu adalah orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan ilmunya Allah, bukan ilmunya guru. Kalau sekolah, orang yang anak yang bersungguh-sungguh mendapatkan ilmunya guru. Ya, bukan ilmunya Allah. Jadi guru itu posisinya harusnya sama dengan mursyid. Tapi guru sekarang ini sebagai muallim, pendidik, atau bahkan pengajar. Tidak semua pengajar itu pendidik, dan tidak semua pendidik itu mursyid. Mursyid itu transformer dari Allah kepada murid. Ya. Pendidik itu orang yang mencoba untuk mentransformasikan nilai dan materi pelajaran kepada anak. Sedangkan pengajar only transformer of knowledge, mentransformasikan pengetahuan saja, bukan attitude, bukan skill. Kalau pendidik, skillnya ada, ya. Kemudian juga materinya ada, attitude-nya ada. Kalau pengajar, pokoknya materi pengetahuan. Jadi lebih rendah mutunya kalau pengajar, lebih bagus kalau itu adalah pendidik, dan lebih hebat lagi kalau itu mursyid. Nah, para ustadz di lingkungan madrasah takmiliyah ini adalah mursyid. Jadi lebih tinggi posisinya mursyid daripada pendidik, lebih tinggi posisinya pendidik daripada pengajar. Ya. Seharusnya menjadi bahasa Indonesia juga. Mursyid padanannya adalah murid. Sekarang murid padanannya guru. Padahal itu murid itu kan bahasa spiritual tuh. Harusnya menjadi bahasa Indonesia juga mursyid. Tapi jarang dipakai dulu mursyid, guru. Tapi guru juga nggak apa-apa. Guru itu bahasa Sanskerta, bahasa Hindu, dari dua akar kata. Gu artinya kegelapan, ru artinya obor.
Jadi guru ialah obor untuk menerangi kegelapan. Sama dengan mursyid juga sih sebetulnya. Maka itu tidak gampang menjadi guru. Bersemedi dulu di hutan belantara dalam agama Hindu itu baru disebut guru. Guru itu bahasa Arabnya syekh, seniornya mursyid, itu namanya guru. Tapi guru sekarang identik dengan pengajar, itu enggak bagus, enggak pantas. Dalam bahasa aslinya guru itu dalam agama Hindu, guru itu sudah sudah bersemayam di langit, punya mukjizat, punya karamah di situ. Guru yang punya karamah, pengajar yang punya karamah itu disebut guru. Ya, maka itu istilah guru dalam bahasa Hindu itu ya luar biasa. Sama kalau di bahasa Arab itu ya ustadz. Ustadz di Mesir, ustadz di Timur Tengah, ustadz itu profesor. Maka itu kaget itu. Ustadz siapa itu? Kok anak kecil sudah ustadz? Karena di bahasa Arabnya ustadz itu profesor. Ustadz, Dr. Nasruddin Umar, profesor, dokter. Nah, ini tiba-tiba anak kecil masuk. Pada ustadz, kok terlalu cepat di Indonesia menjadi profesor? Ustadz di sini adalah guru TK. Di sana ustadz itu profesor. Ini masalah semantik nih. Jadi madrasah itu adalah tempat untuk mensucikan diri. Dini ya seakar kata dengan dainon. Al-wa'du dain. Dainon itu artinya apa? Utang. Din itu agama. Satu akar kata itu. Kenapa dinon diartikan agama? Karena dain itu kan asal katanya itu sebetulnya dain artinya utang. Kita memang berutang. Semua yang lahir itu punya utang. Maka semua yang lahir itu harus beragama, bayar utang. Sebelum kita lahir, ada perjanjian sakral kita dengan Tuhan. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Hai orok, sebelum kamu lahir di bumi, mau enggak engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Apa jawaban orok di dalam perut ibu itu? Bala syahidna. Apa itu bala, Bapak Ibu sekalian? Itu bukan na'am dalam bahasa Arab, bukan labai. Bala itu bahasa Inggrisnya mungkin lebih tepat of course. Could you come to my house? Of course. Dia datang tuh. Could you come to my house? Yes. Itu setengah datang tuh. Nanti datang ke rumah ya. Ya, enggak datang tuh. Apalagi ke lembek ya kan. Datang nanti ke rumah. Oh pasti. Datang betul itu. Jadi pasti datang itu of course. Ya setengah datang itu iya. Jawaban kita terhadap Allah, mau enggak engkau mengakui aku sebagai Tuhanmu? Jawaban kita bukan na'am, tapi bala. Maka itu al-wa'du dainun, janji kita kepada Tuhan harus ditepati. Maka itu agama itu bahasa Arabnya dinon. Kita harus membuktikan bahwa kita mau menyembah Allah dengan mengikuti petunjuknya, menjauhi larangannya. Jadi dini ya, din artinya agama. Beda dengan milah. Milah itu bisa juga bahasa Indonesianya agama, tapi milah malah itu artinya apa itu ya? Bahasa Arab itu malah itu kobaran api itu. Untuk lebih eksklusif untuk kelompoknya sendiri, yaitu milah. Inna dina indallah al-Islam. Tuhan tidak mengatakan inna dina innal millah indallah al-Islam. Ya kan? Jadi ad-din di situ adalah ajaran universal. Ya, bukan ajaran lokal. Mencuri jelek, menolong orang bagus, itu din, ajaran universal. Tapi kalau milah itu ya hanya dibenarkan oleh lokal. Maka itu ada ayat dalam Al-Quran itu lan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Bahasa Indonesia kita itu miskin, nggak ada bedanya. There is no difference between millah and ad-din. Ya.
Kenapa Tuhan tidak mengatakan lan tarda angkal yahud walan nasara hatta tabi'a dinatahum? Ya. Jadi ini seolah-olah menjadi pemicu, tidak akan pernah reda ya Yahudi dan Nasrani itu sampai kalian ikut agamanya. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu memang mengatakan kitab suci Quran itu provokator, mengklaim orang tidak akan pernah. Jadi baik sangkanya kepada Yahudi dan Nasrani itu nggak ada. Qurannya mengatakan seperti itu, dan mubalik kita juga sering menceramakan seperti itu. Kita pun juga seringkali larut dengan pemahaman itu, tanpa pernah memperhatikan bahwa yang dimaksudkan dalam ayat itu al-millah, bukan ad-din. Lantar dangkal Yahud wala nasara hatta tabi'a millatahum. Millah di sini ya, kalau umpamanya ya, millah itu Zionis, ad-din itu Yahudi. Millah itu universal, sama dengan Nasrani dan Islam, gak ada bedanya. Ajarannya sangat luhur sebagai Abrahamic religion. Tapi yang dimaksudkan Tuhan itu millah. Millah itu eksklusivitasnya. Yahudi itu disebut dengan Zionis. Jadi kita pun juga kepentingan emosional tersendiri. Itu millah. Nah, jadi ini juga sekaligus perlu, jangan sampai nanti kita setiap hari bicara tentang madrasah diniyah takmiliyah. Nggak paham apa itu. Apa hakikat madrasah? Apa hakikat guru, ustadz? Nah, apa itu takmiliyah? Takmiliyah itu ada banyak artinya Bapak Ibu sekalian. Kamalah bisa berarti sempurna. Ya. Takamal bisa berarti penyempurnaan, apa itu ya? Takmil bisa berarti additional. Additional itu lampiran, ya, lekat, attach. Complementary, pelengkap. Ya. 4 sehat 5 sempurna. Takmiliyah kalau ada rumah, ada tiangnya, tapi tidak ada perabotannya, itu tidak takmil. Jadi takmiliyah itu artinya complementary, pelengkapnya. Bisa juga berarti takmil itu suplemen. Ya, kita sudah kuat nih, tapi tambahkan obat suplemen, tambah kuat kita kan. Jadi ada sih madrasah, ada sekolah, tapi kalau tidak ada suplemennya, tidak ada komplementerinya, itu tidak sempurna. Nah, madrasah diniyah takmiliyah ini adalah suplemen untuk menyempurnakan pendalaman pada era talency stage tadi. Ini sangat psikologis. Makanya itu ya, seorang guru atau ustadz fi ma'had atau fi madrasah diniyah takmiliyah harus istiqamah. Apa artinya istiqamah? I-nya adalah ikhlas. Sekalipun 100.000 ikhlas. S-nya tuh sabar. Maka itu harus menjadi orang sabar. Bahasa Arabnya orang sabar itu ada 3. Ada sabir, orang sabar. Ada masabir, sabar. Ada sabur, sabar. Itu dalam Quran tuh. Kalau sabir, ya, air susu dibalas air susu, tapi air tuba juga harus dibalas dengan air tuba. Itu sabir. Saya kan sudah mengabdi, masa nggak digaji? Ya, kalau orang masih demo, itu baru kualitasnya sabir, menuntut haknya. Wajar. Masa kami ngajar tapi nggak ada upahnya? Berhak untuk itu. Tapi kalau masabir nggak pernah demo. Sekian lama dia digaji 100.000 tidak pernah bereaksi.
Coba lihat guru-guru sebelah itu. Sudah gajinya 4.500.000 per bulan, di DKI Jakarta ditambah subsidi lagi 5 juta. Jadi guru di DKI Jakarta itu lebih mahal gajinya daripada dosen. Karena income per kapitanya Jakarta itu luar biasa. Ya. Kalau masabir, air susu dibalas air tuba. Saya yang nyekolahkan sampai jadi camat, kok aku nggak digubris, aku harus sabar. Itu masabir. Ini minimum guru madrasah kita harus seperti ini. Ya. Tapi ada lagi yang paling tinggi, sabur. Ya. Itu sifat Tuhan benar tuh. As-sabur asmaul husna yang terakhir kan. As-sabur itu artinya apa? Air tuba dibalas dengan air susu. Kalau air susu dibalas air tuba, banyak memang. Masyarakat modern sekarang banyak gitu kan. Ya. Air susu dibalas air tuba. Tapi ini air tuba, ya, kita barusan difitnah, tapi begitu mendapat kesulitan, kita malah yang bantu. Air tuba dibalas dengan air susu. Kalau orangnya ngapain dibantu, dia yang pernah memfitnah kita kan? Maka itu jadilah sabur. Nah, jadi S-nya itu adalah sabar. Mau sabur atau sabar. T-nya itu adalah tawadhu. Seorang ustadz di madrasah diniyah takmiliyah harus tawadhu. Coba kita lihat guru-guru kita itu betapa tawadhunya. Berhadapan dengan kepala desa tunduk, padahal dia lebih hebat daripada kepala desa. Tawadhu'nya di situ. At-tawadhu hasanah. I-nya itu adalah istiqamah. Sekalipun nggak digaji, nunggak 7 bulan tadi, tetap istiqamah menjalankan tugas. Dan ciri khasnya madrasah kita juga. Q-nya itu istiqamah. Q-nya itu adalah qanaah. Merasa cukup apa yang ada. Nggak pernah ngoyo. Al-qanaatu kanzon. Rasa cukup yang apa yang ada itu adalah gudang yang tidak pernah kering. Guru pada madrasah diniyah takmiliyah itu juga M-nya itu adalah muru'ah. Apa itu muru'ah? Saya nggak tahu bahasa Indonesianya apa nih Gus. Muru'ah itu saya tahu bahasa Bugisnya, karena dulu waktu di pondok itu matan resiri, rasa malunya sangat tinggi. Muru'ah itu contohnya gini, kepribadian. Sebagai ustadz madrasah diniyah takmiliyah itu malu kalau pakai celana pendek, apalagi ke pasar. Malu kalau pakai lengan pendek untuk memimpin salat. Nggak pantas memimpin salat kalau nggak pakai peci. Maka itu guru-guru madrasah diniyah takmiliyah itu harus muru'ah, ya, supaya gampang diterima. A-nya itu adalah akhlaknya, harus karimah. Dan H-nya adalah hilmnya itu apa ya, hilm. Al-hilm itu bahasa Indonesia juga nggak ada ini. Saya waktu ingat di pondok sering diterjemahkan manyamakkininawa, orang Bugis bilang itu. Selalu riang gembira, dalam keadaan sedih tampak selalu riang. Jadi tidak pernah menampakkan rasa sebel, selalu riang. Itu namanya hilm. Jadi guru di lingkungan madrasah diniyah takmiliyah harus istiqamah. Jadi ikhlas, sabar, tawadu, istiqamah, qanaah, amanah. Ya, an yang pertama itu amanah ya kan. Walaupun sakit-sakit tetap dia ngajar, amanah. M-nya muru'ah, akhlak, karimah dan hilm. Masya Allah. Jadi teman-teman, lalu
madrasah takmiliyah diniyah ini adalah memang lembaga pendidikan, cuma lembaga pendidikannya itu disebut apa? Lembaga pendidikan non formal. Karena pendidikan itu ada 3 macam kan. Ada pendidikan pendidikan formal, ada pendidikan non formal, ada pendidikan informal. Apa bedanya ini? Formal, non formal, informal. Kalau pendidikan formal itu terstruktur, berjenjang, SD, SMP sampai alia. Kurikulumnya pun juga berjenjang. Ya, itu pendidikan formal. Ada ijazah aslinya. Kalau non formal itu lembaga pendidikan juga terstruktur juga. Kita dulu ingat kan waktu belajar di di madrasah diniyah itu, ya, Saraf jilid 1, Tarikh jilid 1, Khulasa Nurul Yaqin, ya kan. Kemudian juga Jurumiyah, apalagi itu, buku-buku kecil tuh, berjenjang tuh. Tapi agak fleksibel. Ya, agak fleksibel. Anak yang berumur tapi belum ngaji didudukkan sama dengan anak yang kecil. Tapi kalau pendidikan formal enggak seperti itu. Terstruktur berat. Ada pendidikan informal. Pendidikan informal itu seperti guru ngajari anaknya di rumahnya. Ya kan? Ada penyuluhan dan sebagainya. Itu informal lecture. Pendidikan tidak formal. Nah, jadi mestinya kita membedakan memang pendidikan formal, non formal, dan informal. Jangan sampai melupakan pendidikan non formal. Yang kita perhatikan adalah formal dan informal. Seringkali yang tengah-tengah itu tidak terperhatikan. Padahal yang paling enak itu sebetulnya di tengah itu. Iya. Betul apanya nih? Jadi di tengah-tengah non formal tuh. Iya. Ada hadisnya tuh. Ya nantilah kita jangan ceramah di sini. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini potensinya luar biasa. Madrasah diniyah takmiliyah itu, datanya Pak Dr. Basnan itu jumlahnya 1.700, saya ulangi, 107.715 ya Pak Basnan. Bayangkan di seluruh Indonesia, ini data tahun lalu ini, 107.715. Jumlah santrinya semua dahsyat, 3.287.745. Ya. Padahal ini rata-rata mereka itu usianya paling stage. Jadi yang paling bertanggung jawab tentang kecerdasan anak manusia Indonesia di masa depan adalah teman-teman di sini ini. Guru SD belum masuk di sini. SD itu sudah masuk kepada talented stage sebetulnya. Maka itu yang paling perlu mendapatkan tunjangan paling besar sebetulnya adalah guru yang berada di madrasah takmiliyah ini. Tapi 100.000. Maka itu insya Allah di sini ada Pak Basnan. Mulai tahun depan kita akan melakukan perubahan. Ini tidak boleh menzalimi mereka. Karena mereka-mereka ini, teman-teman, inilah sebetulnya, ya, inilah yang disebut majhulun fil ard, ma'lumun fis sama. Tidak populer di bumi, tapi artis di langit. Jadi kalian semua adalah artis-artis langit. Apa artinya kita artis di bumi, nggak ada yang dikenal langit. Tapi ke depan kita harus menjadikan, ya, ma'lumun fil ard was sama, populer di dua alam tuh. Nah itu why not, insya Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, mumpung ada Menteri Sosial sahabat kita ya, kemarin kita duduk bersama tuh Pak Presiden Prabowo itu, saya selaku Menteri Agama,
mulai dari pondok ya. Kemudian ditunjuk untuk menangani sekolahnya orang miskin, yaitu Pak Menteri Sosial. Ya. Kemudian Menko-nya itu adalah Pak Muhaimin Iskandar. Ini orang-orang pondok semuanya ya. Jadi kalau pondok pesantren, kalau guru madrasah diniyah takmiliyah ini tidak mendapatkan perhatian, maka yang salah ketiga menteri ini. Tapi insya Allah Pak Gus Ipul itu sudah melakukan. Saya baru memulai, beliau sudah melakukan. Apalagi hadir lagi pada kesempatan ini. Tapi tokoh yang tidak kalah pentingnya juga adalah hadir di tempat ini Ketua Umum Basnas. Nah, jumlah yang dikumpulkan oleh Pak Ketua Basnas kita sekarang ini itu dahsyat. Dulu hanya 8 triliun, ya, naik menjadi 11 triliun dan seterusnya. Sekarang 41 triliun. Tapi masih nggak ada apa-apanya kalau kita bandingkan dengan penelitian UIN Jakarta itu. Jumlah orang yang berKTP Islam yang menyimpan uang di bank, kalau mereka itu membayar zakat hartanya, maka akan terkumpul zakat harta 322 triliun. Berarti 41 masih seperberapanya itu. Belum lagi wakaf, Bapak Ibu. Kalau wakaf itu dikumpulkan secara profesional, sekarang belum diolah secara profesional saja, kita sudah punya dana wakaf 187 triliun. Kami mencoba untuk mengumpulkan pundi-pundi umat. Kalau umat ini mengumpulkan dana umatnya luar biasa, ya, saya sampaikan kepada Bapak Presiden, itu akan terkumpul sekitar 500 triliun per tahun. Jumlah orang miskin di Indonesia, miskin mutlak tadi itu, yang bisa mendapatkan apa yang disuguhin dalam berupa ikan, karena kemiskinan itu ada 3 kan. Ada kemiskinan yang memang harus dikasih ikan. Ada orang miskin jangan kasih ikan tapi kasih pancing. Ada orang miskin jangan kasih ikan, jangan kasih pancing, tapi sudah layak kasih perahu. Orang yang mau dikasih perahu tapi dikasih ikan nggak produktif tuh. Atau sebaliknya, layaknya dikasih ikan tapi dikasih perahu, mubazir tuh. Nah, beliau ya sangat pas menjadi Menteri Sosial sebetulnya. Dan orang miskin itu, ya Bapak Ibu sekalian, itu ada miskin kultural. Kemiskinan kultural ini juga harus dibasmi. Apa yang dimaksud kemiskinan kultural? Badannya sehat, pikirannya sangat cerdas, tapi malas. Kenapa? Bapaknya tuan tanah, banyak rumah kontrakannya, ya kan? Tidur aja melulu, naik motor, ngebut. Karena masyarakat agraris itu memang tipikalnya itu yang cari uang itu bapaknya. Anaknya sampai remaja pun juga masih belum cari uang. Ya. Maka itu sampai mahasiswa pun juga minta uang kepada bapaknya. Ya. Jadi Pak Nur Abdurrahman siapa? Di Washington DC itu, Voice of America itu, penyiar ulung itu, diprotes oleh tetangganya. Tetangganya tuh, "Hei, kenapa kamu masih memberikan biaya kepada anakmu yang S2? Kenapa masih satu rumah dengan anaknya yang sudah master? Anaknya pun dipelihara oleh kakeknya." Dalam tradisi Amerika, Bapak Ibu sekalian, kalau orang sudah tamat SMA, tidak wajib orang tua untuk membiayai anaknya. Silahkan cari sendiri. Ya, kita sudah S3 disusui oleh bapak ibunya masih kan. Nah, itu budaya agraris. Ini kemiskinan kultural. Ada lagi kemiskinan natural, kebakaran, longsor, habis seketika. Tapi cepat kaya, kenapa? Jaringannya bagus, otaknya pintar, badannya ada.
yang perlu sentuh dengan bantuan. Ada lagi kemiskinan struktural, otaknya bagus, ya. Mungkin juga badannya, ototnya bagus, tapi nggak bisa punya modal. Bank nggak mau pinjamkan, boro-boro modal, KTP saja nggak ada. Maka itu di Tanjung Priok itu 10 ton bertengger di pundaknya, naik ke kapal tuh, gajinya di bawah UMR, padahal ototnya bagus, pikirannya juga ada, nggak ada yang meminjami bank. Itu kemiskinan struktural. Pemerintah kita sekarang ini membaca, jangan ada orang tidak bekerja hanya karena nggak ada modal. Maka itu ekonomi mikro dikembangkan, hilirisasi dikembangkan. Jadi pemimpin kita sekarang ini, presiden itu sudah on right track itu. Nah Bapak Ibu sekalian, kita sudah berada di jalan yang benar sekarang ini. Sekarang ini kita minta bersabar. Insya Allah ini belum cukup 1 tahun Bapak Prabowo. Kalau nanti kita sudah sampai 2-3 tahun, lakukan evaluasi. Ini baru rencana tapi kami dihadang dengan berbagai macam isu. Bersabar saja sejenak, dan saya mohon kepada teman-teman para guru yang hadir di sini, Madrasah Diniyah Takmiliyah, sabar. Insya Allah kami perhatikan teman-teman semuanya. Nanti Gus Ipul akan menyempurnakan apa yang saya sampaikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Dan dengan bersama-sama kita membaca Bismillahirrahmanirrahim, mari kita membuka rangkaian acara kita pada hari ini. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, mohon izin untuk tetap di atas panggung. Kami juga mengundang dengan hormat Menteri Sosial Republik Indonesia yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Saifullah Yusuf SIP untuk juga naik ke atas panggung. Juga kepada Wakabea Intelkam Irjen Pol Yuda Gustawan SIK SHMH, kami juga mengundang untuk Bapak Dr. Haji Arsul Sani SHMSI, Hakim Mahkamah Konstitusi, Ketua Baznas Republik Indonesia Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad MA, Anggota Komisi 1 DPR RI Bapak Haji Oleh Soleh SH, dan tentunya dibersamai oleh Ketum FKDT Haji Lukman Hakim MSI dan juga Gus Gutvan Arif. Kami persilahkan. Baiklah semua, sebagai penanda akan resminya acara ini, marilah kita mulai dengan menabuh rebana ya yang sudah disiapkan kepada masing-masing tamu undangan yang saat ini sedang berada di atas panggung. Nantinya kita akan menghitung secara bersama, hitungan sampai ke 3. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, hitungan ketiga kita hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Alhamdulillah, dengan pertanda setelah ditabuhnya rebana oleh para tokoh kita, berarti secara resmi Harla ke-13 dan Rapimnas FKDT tahun 2025 telah secara resmi dibuka. Kami mohon tetap di tempat untuk foto bersama dulu, mumpung semuanya lagi standby di tempat. Kita abadikan momen bersejarah ini, mohon untuk mengkondisikan tempat posisinya. Kita akan berfoto bersama dulu untuk mengabadikan momen yang sangat bersejarah ini.
Silakan kepada para juru kamera untuk bisa juga mengambil gambar, mengabadikan momen ini. Ya, beri aplaus yang meriah bahwa acara kita setelah resmi dibuka. Terima kasih kami sampaikan. Mohon izin dengan hormat kami persilahkan untuk duduk kembali kepada Bapak Dr. Haji Arsul Sani SHMSI, Profesor Dr. Kiai Haji Nur Ahmad, dan Bapak Haji Oleh Soleh SH. Dan untuk Bapak Menteri Sosial, Bapak Menteri Agama untuk tetap berada di panggung karena akan diberikan plakat oleh DPP Ekwat DT. Kami undang kembali, mohon maaf, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia, dan juga Waka BA Intelkam untuk tetap berada di atas panggung. Ya. Mohon maaf. Bapak Irjen Pol Dan selanjutnya Yuda. pemberian apresiasi berupa plakat dari DPP FKDT yang langsung diberikan oleh Ketua Umum DPP kita yang ditemani oleh Gus Gutfan ya. Arif. Kami persilakan Gus untuk kembali naik ke atas panggung. Iya, beri tepuk tangan yang meriah dan silakan untuk para awak media mengambil gambar. Baik, terima kasih dan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk para tokoh inspiratif kita, para tokoh nasional yang telah berkenan hadir, rauh meramaikan kegiatan kita pada hari ini. Dan kembali kita akan abadikan momen bersejarah ini. Terima kasih dan selamat jalan kami ucapkan kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia yang juga tadi telah membuka acara secara resmi. Terima kasih dan selamat jalan juga untuk Bapak Menteri Sosial Republik Indonesia dan juga para tamu undangan. Dan demikianlah rangkaian acara pembukaan peringatan hari lahir ke-13 dan Rapat Pimpinan Nasional FKDT tahun 2025.
Terima kasih atas semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mensukseskan acara ini. Semoga FKDT dapat mewujudkan Madrasah Diniyah Takmiliyah yang profesional, bermanfaat bagi umat dan mampu membina generasi muda yang berakhlakul karimah serta berwawasan luas.